Baik, Bu sekalian, kita lancarkan dulu muhadasah kita. Saya tanya, jawab. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Masmuki? Aina taskunin? Aina tadrusin? Kaifa tadhhabu ilal hal tuhibbul lughatal arab hal tuhibbina lughatal arabiyyah limadha li'annaha lughatul perhatikan limadha tuhibbina lughatal arabiyyah kaifa tadhhabu ilal masjid kaifa tadhhabina ilal masjid bil hafilah ma hiwayatuki udah belum? Kan udah kemarin ma hiwayatuki hiwayati al-qira'ah apa hiwayatnya? Hobi ma hiwayatuki apa saja? Hiwayati apa lagi? Siyah. Hiwayati apa? Apa lagi? Belanja apa belanja hiwayati? Tasawuf. At-tasawuf. Sekarang ada lagi bahasa baru at-tasawuf apa? Rojali. Apa rojali itu? Rombongan jarang beli. Ada lagi rohana apa lagi? Rohana apa rohana? Rombongan hanya nanya doang. Itu bukan bahasa Arab ya. Ya. Baik. Dilancarkan lagi muhadasahnya ya. Kemudian yang kedua kita belajar tulis lagi. Silakan buku tulisnya disiapkan. Sudah? Tulis. Hadzal kitabu lil mudarrisi. Hadzal kitabu lil mudarrisi. Sudah? Hadis sayyaratu
hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Sudah? Terakhir. Liman hadzal qalam. Liman hadzal qalam. Liman hadzal qalam. Al-qalamu. Liman hadzal qalam, kasih tanda tanya. Liman hadzal qalam. Tanda tanya Arab tahu kan? Tanda tanya Arab. Kebalik, dibalik. Liman hadzal qalam. Al-qalamu. Ya, jawabannya hadzal qalamu. Liman, pertanyaannya liman hadzal qalamu. Jawabannya hadzal qalamu. Hadzal qalamu apa? Lit talibi. Lit talibi. Liman hadzal qalamu. Jawabnya hadzal qalamu lit talibi. Sudah, Bu? Coba lihat. Ya, apa ya? Ada salah dikit. Apa ya? Apa ya? Saya bilangnya hadzal kitabu. Hadzal kitabu. Bagus. Bagus. Ya, dikit saja. Betul sih, ada. Ya, dikit sekali. Ya, nyaris betul. Bagus, bagus. Ya, nyaris betul. Bu. Ya, nyaris betul. Hampir betul ini. Dikit lagi. Ya,
lumayan, ada usaha. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Lumayan. Ya, nyaris. Baru Masya Allah. Bagus. Kalau kata Pak Tino Sidin bagus. Kenal Pak Tino Sidin ya? Yang tua kenal yang muda enggak? Ibu enggak? Ayah. Ya, betul ya. Tinggal kurang dikit. Ya, kalau itu susah kan? Apa pertama? Hada. Ya. Tulisin ada kayak gitu, hada. Jadi nggak pakai H, pakai alif enggak. Hada. Hadal kitabu. Hadal kitabu. Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Sudah? Hadis sayyabatu lil tabibi. Lihat lamin dua. Lil tabibi. Liman hadal qalam. Liman hadal qalam. Hadal qalamu. Hadal qalamu. Lid toliak lid tolibiyah. Panjang tolnya. Lid-talibi. Liman hadal qalam, hadal qalamu lid-talibi. Baik. Kemarin kita pelajaran berapa? Ke 9 ya? Hah? Pelajaran belum selesai. Baik, kita ulang lagi. Ya, kita coba ini lagi. Pelajaran ke-9 kemarin tentang apa? Bukan. Ke-9
Ada substansi tentang apa? Tentang apa? Mubtada khobar dan naat man'ut atau sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi saya jelaskan lagi pelan-pelan. Mubtada khobar itu kalau dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Subjek, predikat. Jadi ada subjek yang dijelaskan, ada predikat yang dijelaskan. Rumah itu baru, mobil itu bagus. Itu berarti apa tuh? Kalau bahasa Indonesia, subjek, predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Mubtada khobar. Mubtada itu yang dijelaskan, khobar yang menjelaskan. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Kita menyebutnya predikat atau predikat sih? Predikat. Subjek, predikat. Baik, itu namanya mubtada khobar. Ya. Saya sebutkan kembali, kalau mubtada khobar itu ya sama kalau bahasa Arab ya mestinya kata kelihatan ya. Kalau bahasa Arab mubtada khobar itu mubtadanya harus apa? Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Definitif. Ya. Biasanya sebuah kata dibilang ma'rifah kalau ada apa? Ada al. Tapi mungkin tidak ada al tapi dibilang ma'rifah. Misalnya apa? Nama Muhammad, Zaid, Ahmad, kan nggak pakai al. Tapi dia dibilang apa? Ma'rifah. Ya. Tapi kalau bukan nama benda tertentu, ya, kalau mau dibilang ma'rifah pakai. Jadi kalau dibahasakan itu, buku itu, Alkitab, mobil itu, as-sayyarah. Nah itu namanya ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Sedangkan khobar harus apa? Lawan dari ma'rifah apa namanya? Nakirah. Lawan dari khobar, lawan dari ma'rifah namanya nakirah. Ya. Jadi mubtada ini khobar. Ya, ini mubtada itu ma'rifah. Khobarnya nakirah. Khobarnya nakirah. Misalnya apa? Mubtada khobar misalnya apa? Hah? Rumah misalnya. Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Lihat. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ya, ada alnya. Kalau khobar nggak ada alnya. Makanya kalau ada al, akhir kalimatnya dibaca tanwin atau tidak? Kalau ada al, tidak.
tidak ada tanwin. Jadi nggak boleh kita bilang al baitun, nggak boleh. Jadi al baitu kabirun, karena nggak pakai al jadi akhirnya jadi tanwin. Al baitu kabirun. Ini yang namanya mubtada khobar. Mubtada khobar. Jadi ini yang dijelaskan, ini yang dijelaskan. Ya. Nah, nanti ada lagi namanya apa? Na'at man'ut atau sifat mausuf. Jadi namanya asalnya na'tun man'ut atau sifat mausuf. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa dibilangnya? Ya berarti kata sifat aja atau sifat aja. Ya biasanya kalau bahasa Indonesia biasa pakai kata sandang yang. Nah itu biasanya na'at man'ut. Kalau kita mau menunjukkan ya, kalau ini mubtada khobar itu, rumah itu, mobil itu, atau mobil ini, itu atau ini. Kalau na'at man'ut biasanya ya. Ya kalau ini kan rumah itu besar. Nah kalau kita mau bikin sifat mausuf atau na'at man'ut, ya pakainya kata sandang ya, rumah yang besar. Makanya kalau mubtada khobar itu kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah, sudah jadi kalimat yang sempurna. Kalau sifat mausuf masih belum sempurna. Kenapa? Karena pakai yang tadi, rumah yang baru itu, kita tanya apa rumah yang baru itu? Rumah yang baru itu bagus, gitu. Ya. Atau apalagi misalnya dokter yang baru itu pandai. Itu namanya sifat mausuf. Jadi kalau bahasa Indonesia dikasih kata yang. Nah bisa juga nanti ya sifat mausuf itu jadi khobar dari mubtada. Sifat mausuf misalnya tadi ini apa? Apa namanya? Kalau dalam contoh apa? Tajirun ghaniyun. Pedagang ya. Nah, kalau sifat mausuf itu tidak harus ma'rifah nakirah, tapi dia harus sesuai. Kalau ininya ma'rifah, mau sifatnya ma'rifah. Kalau nakirah sifatnya nakirah. Jadi nggak harus ma'rifah, tergantung. Kalau dia ma'rifah sifatnya ma'rifah. Kalau dia nakirah sifatnya nakirah. Biasanya nggak ma'rifah, bisa nakirah, nggak pakai al. Nggak pakai al. Tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Ya. Bisa baitun kabirun. Baitun kabirun. Jadi bisa ya. Dari segi mana kalau kita bilang al baitu kabirun apa artinya? Rumah itu besar. Kalau kita bilang baitun kabirun, rumah yang besar. Nah, itu bedanya. Rumah yang besar. Nah, kalau kita bilang al baitu kabirun itu udah sempurna. Udah ada penjelasan. Oh berarti rumah itu besar. Tapi kalau baitun kabirun, rumah yang besar apa rumah yang besar? Dia harus ada kalimat lain untuk menjelaskan. Baitun kabirun. Ya, jadi beda tuh. Al baitu kabirun. Kalau al baitu kabirun namanya apa tadi istilahnya? Mubtada khobar. Kalau bilang baitun kabirun apa namanya?
sifat mausuf. Na'at mad'u. Itu sedikit gambarannya dulu. Coba kita baca lagi ya, halaman 47. Ad-Darsut Tasya. Baik, baca dulu sama-sama. Man hadar rajul. Man hadar rajul. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Coba perhatikan. Man hadar rajul, apa maknanya? Siapa orang ini atau siapa orang itu? Huwa Abbas, dia Abbasun tajirun. Abbas ini apa nih kalau kedudukannya tadi? Apa istilahnya Abbasun tajirun? Iya, apa kedudukannya tadi kalau dalam istilahnya tadi? Bukan mausuf, bukan mubtada khobar. Kok nggak pakai al? Kenapa nggak pakai al? Nama. Jadi karena nama ma'rifah apa nakiro? Ma'rifah. Sesudahnya nakiro. Maka berarti apa? Dia sifat mausuf apa mubtada khobar? Mubtada khobar. Jadi ngartikannya apa? Jadi mengartikannya gimana? Kalau Abbasun tajirun, Abbas adalah pedagang, gitu ya. Abbas adalah pedagang. Tapi bisa juga dia jadi sifat mausuf. Gimana kalau jadi sifat mausuf? Enggak, Abbas dulu, enggak dari tambah, belum ditambah. Abbas. Ya, Abbas yang pedagang itu gimana itu bahasa Arabnya? Abbas yang pedagang itu ya, untuk kita yang lain ya. Sekarang kan kita mau buat sifat mausuf. Abbas at-tajiru. Jadi kasih al. Jadi kata sama-sama ini kan nama ma'rifah. At-tajiru. Abbasun at-tajiru. Kasih al. Kenapa dikasih al? Kalau kita mau bikin sifat mausuf, kenapa? Al itu tandanya apa tadi? Al tandanya apa? Ma'rifah. Abbas itu ma'rifah apa kira? Ma'rifah. Maka ma'rifah dan ma'rifah itu sifat mau. Jadi sifat mausuf itu ma'rifah, nakiro, nakiro. Itu sifat mausuf. Tapi kalau mubtada khobar, mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakiro. Ya, mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakiro. Jadi kalau yang dicontoh ini Abbasun tajirun, itu apa namanya? Ya, apa kedudukannya namanya? Mubtada khobar. Abbasun tajirun. Abbas adalah pedagang. Baik, lanjutkan lagi. Abbasun tajirun ghaniyun. Baik. Ini apa nih kedudukannya? Abbas, artikan dulu. Abbas adalah pedagang yang kaya. Berarti apa kedudukannya? Mana mubtadanya?
Khobarnya mana? Dua-duanya tajirun ghaniyun. Jadi kalau di i'rab itu Abbas adalah mubtada, ya. Khobarnya apa? Khobarnya adalah sifat mausuf tajirun ghaniyun. Jadi tajirun ghaniyun itu namanya apa? Sifat mausuf. Dia jadi khobar. Abbasun tajirun ghaniyun. Apa artinya jadi? Abbas adalah pedagang yang kaya. Abbas adalah pedagang yang kaya. Baik, kembali lagi. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Mana apa artinya Hamidun mudarris? Hamid adalah seorang guru. Berarti apa itu istilahnya? Mubtada dan khobar. Mubtada itu harus ma'rifah. Mana yang ma'rifah? Hamid. Apa tandanya ma'rifah? Dia nama orang. Walau tidak pakai al, dia ma'rifah. Mudarrisun khobar. Apa tandanya khobar? Khobar itu harus apa? Iya, apa istilahnya kalau nggak pakai al? Khobar harus apa? Harus nakiro. Khobar harus nakiro, tandanya nggak pakai al. Ya. Berarti kalau dibilang Hamidun al-mudarrisu, itu jadi apa? Jadi apa? Sifat mausuf. Karena hamidnya ma'rifah, al-mudarris ma'rifah. Kenapa al-mudarris dibilang ma'rifah? Karena ada al. Karena pakai, pokoknya tanda ma'rifah itu al. Kecuali kalau dia nama, ya. Nama. Baik, hamidun mudarrisun jadidun. Benar? Apa artinya? Hamid adalah guru yang. Ini apa berarti ini kedudukannya? Mubtada kok? Mubtadanya mana? Baik, khobarnya mana? Khobarnya gimana? Ya apa tuh istilahnya khobarnya? Khobarnya adalah apa? Sifat mausuf. Jadi sifat mausuf mudarrisun jadidun itu jadi khobarnya Hamid. Ya, makanya artinya Hamid adalah guru yang baru. Guru yang baru. Baik, lanjutkan lagi. Ma hada, ulangi. Hada tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apa artinya ma hada? Hada tufahun. Apa tuh kedudukannya itu? Hada tufahun. Mubtada khabar juga. Haza itu mubtada. Ya, cuma dia bentuknya isim isyarah ya. Ya, isim isyarah. Hada tufahun. Ini adalah apa tufah? Apel. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun lazizatun. Baca. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufah apa? Apel adalah buah. Lazid apa lazid? Lazid lezat. Jadi lezat dari bahasa ini bahasa Arab. Laziz.
Fakih apa fakih? Buah. Ya, buah yang lezat, lazis. Ada restoran lazis, tau restoran lazis? Promosi kita. Tahu nggak Bu? Kata restoran lazis di Depok sama kalau Iskandar. Belum pernah belajar. Ini berarti belum tasawuf. Hobinya bukan tasawuf. Gak ada restoran Tawadi itu restoran ini makanan Arab. Di samping masjid ini, masjid yang umum kan masjid yang terlihat. Kan ini kurang jalan-jalan ibu-ibunya ini kurang jalan-jalan. Lewat doang. Bagus deh kalau gitu. Yang kopi. Baik. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Ya. Apa jadi artinya? Fakihah. Fakihah itu buah. Ya cuma kalau dalam bahasa Arab buah yang masih di pohon kan dibilang fakihah. Kalau masih di pohon dibilang apa? Hah? Samarun. Sama kesa enggak tahu. Itu kalau di pohon sama, tapi kalau yang udah di bawah dijual atau di meja itu fakihah. At-tufahu fakihatun lazizatun. Berarti apa ini? Ya, kedudukannya gimana? Mana mubtadanya? At-tufa. Khobarnya mana? Fakihatun lazizatun. Fakihatun lazizatun itu sendiri apa? Sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi khobarnya adalah sifat mausuf fakihatun lazizatun. Baik. Kita lanjutkan lagi. Madalika. Dalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Madalika apa artinya? Dalika usfurun. Jadi berarti apa dalika usfurun? Apa kedudukannya? Mubtada kok? Mubtada khobar. Kedudukannya mubtada kok? Khobar. Ya. Mubtada khobar. Mubtadanya zalika, khobarnya usfurun. Ya. Jadi penjelasannya apa? Oh itu adalah usfur. Apa usfur? Burung pipit, burung-burung kecil atau usfur. Ya, burung-burung apalah? Ya, burung pipit, burung gereja. Usfur. Nah, di ada penjelasannya. Baca al-usfuru ta'irun saghirun. Ya. Al-usfur adalah apa? Ta'ir apa ta'ir? Burung. Saghirun burung yang kecil. Jadi al-usfur itu adalah burung yang kecil. Ya, tak kalau kita namanya apa dia? Ya kayak gitulah, burung pipit, burung gereja. Ya. Usfur itu adalah burung yang kecil. Jadi sekali lagi kalau na'at atau sifat mausuf itu mengartikannya pakai yang tadi. Kalau mubtada khobar mengartikannya apa? Pakai apa? Ini atau itu atau adalah. Ada? Burung usfur adalah burung yang kecil. Baik. Kita baca lagi. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya Al-Arabiyyah lughatun sahlah? Bahasa Arab bahasa yang mudah. Tuh ingetin, mudah, enggak susah. Ya, jangan merasa paling susah. Ya. Baik. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya. Apa lughatun jamilah artinya?
kalau betul ngerti bahasa Arab akan terasa indahnya Al-Quran, indahnya hadis, ya, akan terasa. Tapi kalau belum ngerti, toyin aja udah. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanun. Ammar apa artinya? Murid yang rajin. Ammar adalah murid yang rajin. Wa mahmud murid yang malas. Man anta, ya? Man anta. Ana talibun. A anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Apanya ana talibun jadidun? Saya adalah murid yang murid yang. Jadi jelas ya, mana mubtada khobar, mana sifat mausuf. Jadi udah banyak tuh kita tahu ya sekarang mubtada khobar, sifat mausuf. Kemarin kita belajar apa dulu sebelumnya tuh? Yang disandarkan kepada sesuatu apa namanya kemarin? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mudhof apa ketentuannya mudhof? Mudhof ketentuannya apa? Tidak ada al mudhof dan tidak ada tanwin. Tidak ada al dan tidak ada tanwin. Kalau mudhof ilaih apa ketentuannya? Majrur. Contohnya apa Bu mudhof ilaih? Mudhof ilaih apa ketentuannya? Lupa lagi. Enggak ketentuan maaf. Contohnya mudhof ilaih. Baitullahi ya. Baitullahi. Apa lagi Bu? Terus Rasulillahi. Apa lagi? Banyak mudhof ilaih. Iya, sekitar itu semua yang lain. Apa lagi? Mobil guru apa? Mobil pak guru apa? Sayyaratul mudarrisi, pintu rumah. Babu baiti, nama dokter. Ismut. Nah itu semuanya pakai mudhof ilaih. Kacamata guru. Pak, lupa kacamata. Padahal dipakai tiap hari, lupa. Apa kacamata? Lihat dulu, apa kacamata? Oh, ngerti kalau ada kacamata, langsung ke bahasa Arab coba. Aduh, nazara. Kacamata pelajar jadi apa? Nazaratul talibi. Nazaratul talibi. Nah nanti mudhof ilaih itu bisa jadi mubtada. Bisa jadi mubtada. Misalnya apa? Mobil pak guru baru. Gimana? Mobil pak guru, mobil mudhof. Udah percaya enggak? Baik, coba. Mudarrisi, sayyaratul mudarrisi jadidun. Berarti apa? Mobil pak guru itu berarti sayyaratul mudarrisi itu jadi apa? Kedudukannya mubtada. Sayyaratul mudarrisi baru jadidun. Jadidun jadi apa? Jadi khobar. Jadidun jadi khobar. Sayyaratul mudarrisi jadi apa? Jadi mubtada. Mubtadanya terdiri dari mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih. Gampang kan Bu? Gampang kan?
Gampang, nggak apa-apa, terus saja belajar, nggak apa-apa. Baik, tamarin, langsung aja tamarin. Apa tamarin artinya? Jama apa mufrad tamarin? Mufradnya apa? Tamrin. Tamrin, nah jalan tamrin itu bahasa Arabnya latihan. Tamrin. Ada kelas ya? Enggak, halaman 48 setelahnya tadi, setelah Adar Subtasi, setelah pelajaran ke-9. Sudah? Baik, kemarin saya sudah minta ke ketua kelas nama-nama peserta. Saya mau panggil satu-satu untuk memberikan jawaban. Jangan nyerah. Baik, tamarin ya. Apa perintahnya? Iqra waktu. Apa artinya? Baca dan tulis. Ya, saya nggak suruh tulis, baca saja. Ya. Baik, yang pertama apa bacaannya? Muhammadun Thalibun Qadimun. Jadi apa tuh bentuknya? Kedudukannya apa? Mana mubtadanya? Muhammad. Khabarnya mana? Thalibun. Khabarnya terdiri dari apa? Sifat mausuf. Khabarnya terdiri dari sifat mausuf. Nomor 2. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apa itu artinya? Apakah orang itu guru baru? Jawabannya apa? La huwa tabibun jadidun. Huwa tabibun jadidun. Huwa ya. Iya, atau domir. Itu mana? Itu apa kedudukannya berarti huwa tabibun jadidun? Mubtadanya mana? Huwa. Khabarnya apa? Tabibun jadidun. Baik. Nomor 3 ada Bu Amalia nggak? Mana Bu Amalia? Nggak ada. Bu Ajir. Mana Ibu? Bu Amalia? Oh, ketuanya. Coba baca Bu Amalia nomor 3. Ya, itu bukan pertanyaan, jadi nggak pakai tanda nadanya, bukan bertanya. Hada darsun sahlun. Asanti. Hada darsun sahlun. Ya. Apa artinya? Ya. Kedudukannya apa dulu kedudukannya? Hada darsun sahlun. Hada jadi apa? Mubtada. Darsun sahlun jadi khobar. Jadi ini adalah pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Nomor 4, coba Bu Ajir, berarti nggak ada. Bu Cici, mana Cici? Daniati, Bu Daniati. Silakan Bu baca. Nomor 4. Ini Abbas Tajirus Sahir. Abbas Diangkat, harkatnya dibaca. Abbasun
Abbasun, terus Syahirun. tajirun. Tajirun syahirun. Ya, Abbasun tajirun syahirun. Ya, itu jadi apa kedudukannya Abbas? Mubtada. Tajirun syahirun jadi khobar. Tajirun syahir, apa syahir artinya? Apa syahir? Syahir itu yang terkenal, masyhur. Kalau bahasanya masyhur. Baik, Bu Daryati, mana Bu Daryati? Nah, tadi Bu, kalau Daryati nggak ada? Tadi saya Daniati, ada lagi Daryati. Oh, siapa Daryati? Nggak tahu. Desi nggak masuk ya? Desi ada lagi. Baik, Budian. Silakan Budian, coba baca Budian. Nomor 5. Ya, Bilalun. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah apa? Muhandis, apa muhandis? Insinyur. Muhandisun kabirun. Muhandisun kabirun. Ya, Bilal 6 orang sih maksudnya. Oh, Bilal. Seorang insinyur nih. Bilal adalah apa? Insinyur besar. Ya. WH. Silakan Bu. Nomor 6. Ya. Lughatun. Siapa yang tahu lughatun? Lughatun sa'batun. Al-Inkliziyah, atau biasa pakai jim ya, Al-Inkliziyah. Al-Inkliziyah, apa Inkliziyah maksudnya? Bahasa Inggris. Lughatun apa? Lughatun sa'bah, bahasa yang susah. Oh, bahasa Inggris. Ya, ini karena kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris bilang susah. Kalau orang Inggris bilang bahasa Arab yang susah. Baik, al-Ingliziyatu lughatun sa'batun. Ya. Baik, nomor 7. Ya. Bu Elis. Ada Bu Elis? Silakan Bu Elis. A'anta rajulun ghaniyun. Nah, ini kalau ini pertanyaan, berarti nadanya nada tanya. Apa artinya? A'anta rajulun ghaniyun? Apakah kamu orang kaya? A'anta rajulun ghaniyun? Ya, apakah kamu orang kaya? Ya, itu. Baik, jawabannya silakan dijawab. La ana rajulun fakirun. Ya, la ana rajulun fakirun. Tidak, saya rajul fakir. Bu Ella, mana Bu Ella? Jangan Bu Ella. Nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratu. Mana Al-Qahirah? Saya nggak tahu Qahirah. Kairo. Iya, jadi Kairo itu bahasa Arabnya Qahirah. Kairo itu kalau bahasa Indonesia. Kairo itu madinatun kabiratun, kota yang besar. Ya, seperti baik. Bu Farida ada? Silakan Bu Farida. A'anta mudarrisun qadimun, apa artinya? Apakah engkau mudarrisun qadimun? Lama. Apakah engkau guru lama? Jawabannya la ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Farida, udah tuh ya? Ida Farida. Ada Farida, ada Ida Farida. Orang beda apa dua sama? Ida Farida mana? Gak ada. Laini, Bu Laini. Mas 10.
Ahamidun talibun kaslanun la huwa talibun mujtahidun. Ahsan. Paham jadi ya? Paham gak Bu? Paham. Pelan jadi bilang paham. Paham aja dulu ya. Karena paham maka saya kasih PR. Perhatikan PR ini ya. Perintah pertama, fil faraghi. Mana tuh nomor 49? Halaman 49 ya. Apa namanya? Letakkan fil faraghi. Al-faragh apa kemarin? Tempat kosong atau titik-titik maksudnya. Al-faragh titik-titik yang di situ. Fil jumalil atiyah. Jumal apa jumal? Jumal jamak dari jumlah. Jumlah jamaknya jumal. Jadi beda ya. Iya, itu belum belajar kita. Ntar itu maksud. Al-atiyah apa latihan? Berikut ini. Na'tan munasiban. Apa na'at tadi? Sifat. Munasiban apa munasiban? Yang sesuai. Berarti maknanya apa? Fil faraghi fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Letakkan maksudnya tulis di tempat yang kosong di jumlah berikut ini apa? Yang sesuai. Ya, sifat yang sesuai. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu kan kosong tuh. Nah, cari sifat yang sesuai dengan ya keterangan yang ada di nomor itu. Ya, gampang ya. Khadijatun thalibatun apa? Khadijah adalah siswi yang begini, yang begitu. Tinggal dicari sifatnya. Gampang kan? Baik, karena gampang lanjut lagi PR-nya nomor 3. Enggak banyak kecoh. Apa lagi tadi? Letakkan fil makan. Apa makan? Tempat. Al-makan di tempat. Al-khali. Al-khali sama dengan al-faragh. Apa tadi al-faragh? Kosong. Ya, atau titik-titik tadi. Fil makanil khali. Letakkan di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyah. Dalam jumlah dalam kalimat berikut. Man'utan munasiban. Sifat yang sesuai. Ya, kalau tadi na'at itu sifat. Kalau man'ut Sifat yang disifat. apa man'ut? Yang disifati. Jadi kalau tadi kan sifatnya. Kalau sekarang benda yang disifati apa? Yang pas, yang cocok. Yang pas dan cocok. Sudah Bu? Mau nambah lagi? Udah. Kirain masih kurang. Kenapa? Makin kesana ke sini. Ya, insya Allah bisa. Kita belajar sekarang mubtada khobar dan sifat mausuf atau na'at man'ut. Tadi penjelasan saya kira udah cukup. Nanti kalau memang belum jelas bisa dibicarakan lagi di grup insya Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Disalin aja lah. Ditulis di buku. Latihan nulis, bagus. Latihan nulis. Disalin di buku. Ya, ditulis di buku biar nulis. Biar bukunya banyak tulisannya. Udah penuh, alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Yang belum punya buku benar-benar ingat di sana di atas saya. Bagi kita di sini. Silakan.
Kalau mudhof ilaih dari segi arti juga bisa beda. Dari segi arti. Ya, kalau mudhof ilaih kan sesuatu yang disandarkan, ya ditempelkan. Ya kayak misalnya pintu masjid. Itu kan bukan sesuatu yang disifati kan? Pintu masjid, berarti pintu miliknya masjid. Tapi kalau sifat mausuf, misalnya pintu besar, nah itu baru sifat yang disifati. Jadi dari segi makna maksudnya. Tapi kalau dari segi apa namanya bahasanya, kalau mudhof ilaih, kalau mudhof apa? Tadi ketentuannya mudhof apa? Tidak pakai al, iya kan? Dan tidak tanwin. Kalau mudhof ilaih apa? Majrur. Nah, kalau sifat mausuf itu pakai al bisa nggak? Bisa. Tapi kalau mausufnya yang disifatnya pakai al, berarti sifatnya pakai al. Kalau yang disifati tidak pakai al atau nakirah, berarti sifatnya nakirah. Itu sifat mausuf, ikutin dia. Ya sama. Misalnya baitun jadidun. Baitun nggak pakai al, jadidun nggak pakai al. Nanti juga ada muzakkar. Baitun muzakkar, jadidun muzakkar. Itu sifat mausuf. Ya kalau mudhof ilaih itu disandingkan. Ya, jadi dari segi mana memang beda kan? Misalnya tadi mobil tak guru, itu kan bukan masalah sifat. Mobil ini benda ini benda, itu disandingkan. Ya, jadi sayyaratul ustadi atau mudarris, sayyaratul tabibi gitu. Itu jadi mudhof ilaih. Dia biasanya kalau sifat kan kata sifat beda kan, kata sifat besar, kecil, bagus, gampang, susah, itu kata sifat. Kalau mudhof ilaih dua-duanya kata benda biasa. Dua-duanya isim, kata benda. Wallahu a'lam. Jangan Bu, tambah adem pala. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.